Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di program review atau penjelasan dari materi At-Tadrib. Jadi untuk yang baru gabung saya ucapkan selamat bergabung. Ada Bu Iin kah? Bu Iin Hasanah. Selamat Assalamualaikum. bergabung, Bu. Jadi nanti Terima kalau ada kasih. ya pertanyaan yang belum paham, misalnya terkait dengan sistemnya, jadi materi malam hari ini kita sudah sampai pada materi ke berapa? Lupa, 26 kah? Kalau tidak salah. Jadi yang disetor itu nanti bacaan ini, Bapak Ibu ya. Yang disetor adalah untuk yang baru gabung ya sesuai dengan yang diikuti, tidak usah setor dari awal, tapi nanti ketemu lagi baru muter nanti ketemu di 25. Nanti ada catatannya itu semuanya kalau yang rajin setor seperti itu. Nah, baik, kita buka dengan pembacaan Fatihah, mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan, mudah-mudahan diberi kemudahan dalam mempelajari baca kitab ini. Ala hadhihi wa ala kulli sholihah bisri barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil Iyyaka na'budu wa alamin iyyaka nasta'in ihdinas arrahmanir shiratal rahim mustaqim maliki shiratal ladzina yaumiddin. an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa bikum fid dharain. Amin. Baik, kita akan coba mulai dari materi ke-26 ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu sampai 27. Ya. Silakan siapa yang mau coba. Jadi jangan salah paham, ini tidak ada penilaiannya ya. Kalau yang sekarang ini, Ya Ustaz. yang review ini, sudah Pak, ya. Yang review ini kalau saya minta Pak Sunario suruh baca, ini nggak ada penilaiannya. Yang ada penilaiannya Ya, itu siap. ketika disetor seperti itu. Untuk yang baru gabung, nanti yang disetor sesuai yang diikuti seperti itu. Jadi sampaikan aja nanti ke beliau-beliau, Pak Irfan, ke Mas Humaidi sama Mas Zul. Saya baru ikut, jadi saya mau setor ini seperti itu. Setor 26 misalnya, 26. Ya Pak Bu ya, paham ya? Insya Allah. Ya, baik. Nanti saya kirim update nilainya. Pak Sonario silakan Pak Sonario kalau mau coba yang Ya. perempuan juga. Bismillahirrahmanirrahim. As-siwaku faslun fi isti'mali alati as-siwaki wa huwa min sunanil wudu'i wa yutlaqu wa yutlaqu siwaku aidan ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi wa siwaku mustahabbu fi kulli halin wa la yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lisaimi fardon au naflan wa tazulul karahatu bi ghurubi syamsi wa ikhtara wa ikhtara nawawiyu admal karahati mutlaqon. Oke, mantap Pak Sonario bacaannya sudah. Oke, siapa yang mau coba lagi yang dari perempuan atau barangkali mau coba langsung yang baru gabung Bu Iin dari bacaan ini? Belum Mbak, nyimak dulu aja Ya, beberapa kali. siap-siap Bu. Jam berapa di situ Ibu? Sekarang jam 8.11 pagi. 8? 8 lewat 11 pagi. 8 pagi.
Oke. Memang di mana ini? Di Amerika. Bu. Subhanallah. Allah. Ya, Amerika. ini namanya al-qurbu bisyu'ur la bil hudur. Dekat itu bukan karena jarak, Pak. Bukan karena datang, Pak Sunaryo, tapi karena perasaan. Iya. Ya, sama semuanya. Saya gak pernah kenal sama semuanya ini, gak pernah ketemu sama Hmm. sekali. Gak ada yang Alhamdulillah ya dengan teknologi. Alhamdulillah, iya Bu. Persaudaraan online. Baik, silakan Ibu siapa Bu Kurniatika atau Bu Mukulsum yang mau coba yang dari perempuan atau Mbak semuanya, silakan. Ayo siapa? Mbak Sani apa? Baru gabung kan? Coba, Iya Pak Ustadz baru gabung. coba mau coba baca, silakan. Boleh cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Asiwaku faslun fisti'mali alati siwaki bahwa min sunanil wudu'i wayutlaku siwaku aidon ala ma yustaku bihi min arokin wa nahwihi wasiwaku mustahabun fi kulli halin wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali liso'imin fardon aw naflan watazul karohatu iguru bisyamsi wakhtaron nawawiyu adamul karohati mutlakon. Oke, Pak, yang lain sudah nyimak kah? Sekarang saya mau tanya, sampean saya sekarang lantik untuk jadi tukang ngoreksi ya. Paling enak ngoreksi memang, Bu. Pak, ayo, ada keliru tadi yang dibaca? Atau jangan-jangan nggak sama-sama nggak nyimak? Liso ini. Mustahabun ini ya. Mustahabun ini apa dibaca mustahabu apa mustahabun ini Ustaz? Mustahabu apa mustahabun? Ya, tadi dibaca apa? Kalau Pak Sunaryo tadi baca apa? Pak, Bu, Mbak. Mustahabun. Tanwin. Tadi saya nggak tanwin ya. Enggak tanwin. Harusnya tanwin. Tadi saya di tanwin. Tanwin sudah. Terus apa lagi? Apa lagi? Ayo. Pak Kiai, itu Kalau sudah benar atau semua, saya lanjut penjabarannya. Ayo. izin Pak Kiai. Oke. Al-kiroha atau al-karoha Pak Kiai? Al-karoha apa al-kiroha? Iya. Ah, Iya. Karo hati. Ayo. mohon penjelasan Pak Kiai. Karoha. Ya. Coba sekarang seperti ini. Oke. Sekarang ini tadi. Ini mau dibaca apa tadi, Mbak Sani? Karohatu. Karohatu. Benar, Pak? Benar apa tidak, Pak? Bu? Hah? Karohati. Salah. Oh, Apa yang kalau benar? udah wilayah kan ti. Karohati. Ada mau karohati. Yang ini, yang dilingkari. Yang bawah itu. Ada mau. Tadi Yang dibaca. bawah iya karohati. Tadi dibaca apa? Dibaca apa tadi? Adoma, maf'ul bima, adoma. Maf'ulun bi dibaca adama. Adama. Oke. Stop dulu. Saya minta seperti ini aja. Yang sesuai dengan di layar saya. Pak Ade Maulana, Medan. Ya Pak Kiai. Oke. Coba saya minta bacakan sampai di sini saja, tapi saya akan tanya nahwunya. Faslun fi istimali Coba Pak, alati gak usah dibaca siwaki. Hamzah itu gak usah dibaca. Ya, fi istimali alati siwaki. Oke.
Faslun fi isti'mali Fi alatis istimali siwaki. alati siwaki. Oke, sepakat. Alati. Sekarang yang saya tanyakan, ini dari judul mau dibaca apa, Pak? As-siwaku. Oke, bagus. Pak, gantian ya yang jawab sesuai dengan yang saya tunjuk, yang saya minta sedikit-sedikit ya. Kira-kira jadi apa kok dibaca siwaku dan apa artinya? As-siwaku. Khobar mubtada mahdzuf. Pak Kiai. Hah? Salah. Jadi? As-siwaku. Coba. Pak Ade, Ya, Pak Kiai. jadi apa? Jadi apa ya? Tadi bilangnya apa tadi? Khobar mubtada mahdzuf. Betul. Sudah, Pak. Jadi ini judul itu biasa dibuang seperti itu. Khobar mubtada mahdzuf. Betul. Kemudian sekarang ini tadi sampean baca faslun. Kira-kira kenapa dibaca faslun? Faslun, khobar mubtada mahdzuf. Pak Oke, Kiai. sama ya. Berarti asalnya Ya. apa? Hadza faslun. Ada faslu. Pertanyaan Ada sekarang, faslu. kenapa dibuang? Ya, kenapa dibuang? Yo, nanti kalau menyerah saya kasihkan ke yang lain. Kenapa dibuang kira-kira? Saya lupa Pak Kiai, alasannya Pak Kiai. Ayo Pak, bisa bantu kenapa dibuang? Karena sudah dipahami, diketahui, dimengerti, ya terserah. Itu saja alasannya. Jadi sesuatu yang dapat dipahami itu gak apa-apa, buang, Pak. Dan itu bukan hanya bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia kadang dibuang. Ya. Tahu-tahu kita bilang ngaji seperti itu. Nah, itu kan ada kalimat yang dibuang. Ayo ngaji kah atau ini sedang ngaji atau lain sebagainya. Tahu-tahu bilang pintu. Pintu. Nah, itu kan banyak kalimat yang ahlan wa sahlan. ya. Kemudian tadi sudah benar ya, maka baca faslun. Cuma di sini menggunakan dhamma. Kenapa kira-kira menggunakan dhamma, Pak Ade? Isim mufrad. Isim mufrad, oke. Apa sih isim mufrad itu? Isim mufrad itu kata benda tunggal, Pak Kiai. Tunggal, oke. Tunggal. Artinya apa faslun? Faslun, bab atau pasal. Pasal. Bab beda lagi ya. Pasal. Ya, pasal. Oke, sepakat. Kemudian yang kedua, ini ada berapa kalimat? Yang fistimali, Pak Kiai. Ya, fistimali. Ada 2 kalimat itu, Pak Kiai. 2 kalimat. Kemudian kalau digabung langsung? Fistimali alati siwaki. Ada 4 kalimat, Pak Kiai. 4 kalimat. Atau 4 kata lah ya. Kenapa sampean baca fistimali di sini, Pak? Karena dia jar majrur. Karena jar majrur. Coba cek benar enggak? Nah, paling gampang ya, paling gampang kalau jar majrur ini. Ini huruf jarnya, ini adalah majrurnya. Cuma yang saya tanya, huruf jar itu ada berapa? Kok tahu kalau itu huruf jar? Kok tahu kalau itu huruf jar, Pak? Ini belajar Pak Kiai, memang ini huruf jar. Tapi kalau jumlahnya anak lupa Pak Kiai. Jumlahnya 20, ada jurminya 20, 10 seperti itu. Jadi kalau huruf itu gampang dihafal ya. Kalau huruf gampang dihafal. Kemudian berikutnya apa? Alatis siwaki. Berarti ini tanwin enggak? Fistimali atau fistimalin seperti itu? Fistimali karena Kenapa? dia mudhof. Karena dia mudhof. Karena dia mudhof. Oke. Berarti mana mudhof ilaihnya?
alati. Alati mudhaf ilaih. Berarti kalau mudhaf ilaih hukumnya apa? Hukum mudhaf ilaih bagaimana? Mengikuti mudhofnya. Iya, sejak kapan ada mudhaf ilaih mengikuti mudhafnya? Isim yang ikut itu cuma naat atau taukid badal. Nggak ada yang ya, nggak ada kan? Ayo bisa bantu jawab. Ayo. Hukum mudhaf ilaih? Jar majrur, jar majrur. Kok jar majrur, Pak? Jar majrur itu? Jar, nggih, jar. Kasrah. Tidak beralif lam, tidak Jar, bertanwin. Pak. Kasrah itu bukan i'rab, Pak. Jar itu adalah tanda i'rab. Di sini hukumnya jar. Isim yang dibaca jar ada berapa? 3. Yang dibaca jar ada 3. Antara lain ada mudhaf Jar majrur. ya. Jar majrur. Baik, tawabi'. Baik. Berikutnya alatis siwaki. Nah, ini loh yang dimaksud menyandarkan dua kata atau menggabungkan dua kata atau lebih. Ini berapa yang digabungkan? Ini mudhaf. Ini disandarkan pada alati. Alati nyandar lagi seperti itu. Jadi kalau alati dilihat dari asiwaki menjadi apa? Mudhaf. Mudhafun ilaih. Ya, mudhaf. Ini dilihat dari asiwaki mudhaf. Nah, tapi dilihat dari istimali alati Mudhaf menjadi ilaih. mudhaf ilaih. Tapi mudhaf itu gak menentukan, tidak mempunyai i'rab, Pak, ya. Tidak mempunyai i'rab. Jadi di sini yang berperan i'rabnya adalah mudhaf ilaihnya, ya, mudhaf ilaihnya bukan mudhaf, ya, seperti itu. Paham maksud saya. Jadi di materi dasar itu dikatakan bahwa hukum mudhaf ilaih hukumnya jar, hukum mudhaf itu tergantung dari amil. Ya, seperti itu kira-kira. Tergantung dari amil. Paham ya, Pak? Nggih, paham. Baik. Kita coba lanjut. Berarti kalau saya tanya alati jadi apa? Terakhir Pak Ade. Jadi apa? Jadi kalau dia mengikut ke istimali maka dia sebagai mudhofun ilaih. Tapi kalau dia asiwaki dia jadi mudhof. Ya, jadi dia penyebabnya dibaca alati karena apa? Coba. Karena dia mudhofun ilaih dari istimali. Oke. Kemudian kenapa dibaca asiwaki? Karena dia mudhofun ilaih dari alati. Ya, sepakat. Ya, jadi seperti itu. Jadi mudhaf ilaih semuanya. Oke, sekarang coba yang terlihat di layar saya. Apa, Bu? Bu Kulsum. Ya. Ayo, lanjutkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa min sunanil wudu'i. Ya, cukup, Bu. Tapi yang penting Ya. tanya nahunya nanti benar. Coba saya mau tanya, Pak, Bu, sudah benar nggak bacaannya seperti itu? Nggih. Benar semua, ya. Benar. Benar. Oke. Kalau masih sedikit itu memang Pak, belum hilang akal. Maksudnya kita masih fokus kalau baca. Tapi kalau sudah agak banyak itu ngeblank nantinya. Bingung. Makanya kalau kita itu memang terbiasa, itu suruh baca berapapun itu fokus tetap, Bu. Jadi tahu arahnya, alurnya. Terus kemudian tadi nggak sempat diterjemah ya. Terjemahannya sebelum Bu Ummu Kulsum ini. Ayo kita terjemah bersama-sama. Berarti asiwaku cara menerjemahnya pasal apa pasal ya, atau bab siwak. Terus jadi urutannya itu ada namanya kitabus sholah ya kan, atau kitabut toharoh. Di bawah kitab ini ada namanya bab ya. Oh, ini bab namanya asiwak, ini bab siwak. Di bawah bab itu ada namanya apa?
Pasal. Pasal. Oh, ini pasal. Wah, ini pasalnya apa? Nanti ini babnya, siwak itu babnya, ini pasalnya. Ya. Jadi kalau bab itu di atas pasal, kemudian turunannya ada namanya pasal. Dari bab itu turun ke pasal. Rinciannya pasal itu ya. Jadi rinciannya ini tentang alat siwak. Terus nanti dirinci lagi pasal apa seperti itu. Oke, istiqmal apa artinya? Pasal istiqmal apa artinya? Menggunakan. Ya, diambil dari kata apa? Kalau sorobnya silakan bisa. Malah. Jadi istiqmal ini bentuknya berupa Masdar. masdar. Fi'il madinya adalah kemarin sudah istamala. Oh, istamala. Ya, istamala yastamilu istimala. Itu artinya apa artinya? Menggunakan. Atau memakai. Amila itu sebenarnya bekerja, Pak. Amila fi'il madinya mujarradnya adalah amilah ya. Mujarradnya adalah amilah, bekerja, diikutkan wazan istaf'ala, minta untuk dikerjakan. Seperti itu. Maka diistilahkan jangan menggunakan. Ya. Kemudian alat ya sudah, ini bahasa Arab ya. Bahasa Indonesianya juga alat. Kalau siwak, ya siwak artinya alat siwak. Nah, maka tadi sudah dilanjutkan bacanya sama Bu Mukulsum, wa huwa min sunanil wudu'i. Bu, saya tanya Bu, artinya Bu, wa huwa cara nerjemahnya gimana Bu? Wa huwa Adapun dan adapun apa? Adapun apa? alat siwak. Ya, jadi adapun dia ya. Ya. Alat siwak. Terus Adalah sunani ialah, oke mantap, min sunanil UI dari sunnah wudu. ini jamak Bu. Sunnah. Oh, dari beberapa sunnah wudu. Ya, dari sunnah-sunnah wudu. Jadi siwak itu adalah bagian dari sunnah-sunnah wudu. Ya. Bu, saya mau tanya, kenapa sampean baca wahwa? Saya tanya mulai dari yang pertama. Ini wawunya kalau di awal seperti ini waw apa namanya, Bu? Kalau tidak salah ya. Oh, istinab. Coba cek benar, Bu. Kemudian kalau huwa Isim domir. isim domir. Oke, tahu dari mana? Atau biasa ngaji ini ya. Ya. Isim domir itu bentuknya ada berapa, Bu? Kalau dilihat dari segi yang mengerjakan, segi orangnya itu ada berapa macam? Isim domir, bentuk isim domir ada berapa? 14. 14 ya. Domir mutasil munfasil. Ada berapa? 14. 14. Ya, kalau huwa menunjukkan apa? Menunjukkan dia. Apa itu? Dia itu. Dia berapa, Bu? Dia alat siwak. Iya, dia berapa maksudnya? Dia siapa? Apakah tunggal, satu tunggal, satu tunggal laki-laki, dua tunggal. Nah, kok dua tunggal? Dua apa? Nah, jadi huwa itu mufrad mudzakkar. Seperti itu sebenarnya yang saya inginkan. Mufrad mudzakkar. Maka di sini disebut dengan isim dhamir. Hukum isim dhamir itu bagaimana, Bu? Mabni. Yang dinamakan isim dhamir sendiri itu apa? Kata ganti. Kata ganti. Kira-kira huwa ini kata ganti orang pertama, kedua, atau ketiga? Pertama. Apa ya? Iya, dia. Masa pertama itu saya, Bu? Kedua ya. Ketiga. Kedua. Oh, kok disebut semua, Bu? Saya repot juga ini kumpulkan. Atau ya gimana ya? Ayo Pak, bantu Pak, Bu, yang lain. Ketiga siapa yang bilang kedua? Pertama itu saya, kedua itu kamu, ketiga itu ketiga.
Nah, Tiga itu. Iya. Oh iya iya. Maka Iya. kalau kita terjemah dan adapun dia siapa ya? Dia alat siwak. Hmm. Iyalah, kok ada iyalah Bu tadi Bu? Dapat dari mana sampean iyalah? itu jadi khobar. Oke. Jadi kalau kita lihat huwa ini namanya dhamir munfasil, mahal rofa menjadi mubtada. Inilah yang disebut mubtada isim dhamir. Dan pasti mubtada kalau terdiri dari dhamir itu berupa dhamir Munfasil. munfasil. Cuma pertanyaannya ini Bu Mukulsum, apa itu munfasil? Apa dhamir munfasil itu? Nggak tahu ya. Ayo ada evento Bu Iin. Dhamir yang berdiri Yang sendiri. berdiri sendiri. Tidak nyambung. Tidak tersambung. Baru Dhamir yang dijadikan awal kalimat dan bisa terletak setelah ilah. Nah, ini baru, ini sesuai dengan kitab At-Tadrib namanya. An-Nawat-Tadribi. Nah, maka dhamir munfasil itu definisinya adalah dia kalimat yang bisa menjadi awal, terletak di awal, atau bisa terletak setelah ilah. Jadi itu definisi yang lengkap ya. Ya gampangnya berdiri sendiri seperti itu, atau tidak nyambung bisa terpisah. Iya. Kemudian berikutnya adalah Bu, berarti kalau ini mubtada mana khobarnya Bu? Min. Terdiri dari jar majrur. Min sendiri kah? Sendirian. Kalau jar majrur lanjutkan Bu. Min sunanil wudu'i. Min sunanil wudu'i. Oke, di sini berarti disebut susunan jar majrur sekaligus jadi khobar. Pertanyaannya, khobar kalau terdiri dari jar majrur disebut khobar apa Bu? Khobar ismiyah. Yo Pak, bantu Pak, keliru Bu. Keliru. Ghairu mufrad. Ghairu mufrad. Mufrad Ghairu Bu. mufrad. Oh, ghairu mufrad ada dua macam. Ada Sibul jumlah dan sibul jumlah. ini kira-kira yang jumlah apa sibul jumlah? Sibul jumlah. Jumlah. Sibul jumlah ada dua. Ini kira-kira yang mana? Jarab dan majrur. Yang satunya apa? Oh, betul Pak. Ternyata Dorob. Pak, nanti masuk lagi Pak ya. 10 menit lagi kalau mati. Mohon maaf ya karena saya nggak sempat Pak. Tadi ada acara Kalau terus. mau pakai yang saya boleh Pak Ustadz. Kenapa Bu? Nanti Zoom-nya saya nggak putus-putus. Oh iya nggak Bu? Tapi ini Bu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Maksudnya belum siap anunya? Belum siap ini. Enggak, saya biasanya memang nggak putus Bu, tapi nggak tahu lah tadi kok tahu-tahu nggak terasa sudah nyampe ternyata. Dan waktunya mepet yang mau update. Oke. Biasanya nggak putus memang, saya biasanya beli yang langsung. Oke, sudah nyampe mana ini? Min sunanil, kalau al-wudhu'i jadi apa ini Bu? Jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Gampang Bu ya. Jadi sebenarnya yang saya yang mau nanya yang Bu. Apa yang sulit itu? Paling enak itu ditanya Bu. Ini mah yang tahu aja ya, banyak yang nggak tahu. Nah, mana yang nggak tahu Bu? Tadi masalah khobar, belum mendetil gitu. Ya gini aja Bu. Khobar itu boleh terdiri dari jar majrur itu saja Bu. Ini contohnya wahwa min sunanil wudu'i. Karena kalau nggak ada khobar ya nggak mungkin. Makanya sudah benar sampean itu menerjemahnya adalah dan adapun alatus siwak ialah seperti itu. Makanya di situ penyempurna adalah bagian dari sunnah-sunnah wudu. Itu ya yang terdiri terbagi dua itu ya. Gimana ya? Terangkan saya nggak bisa saya. Kan khobar itu dibagi dua Bu. Kalau yang normal itu namanya khobar mufrad. Itu umumnya mufrad itu tidak terdiri dari jumlah. Dia gak numpang mandiri Bu. Ya, terus yang mufrad. Nah, contohnya apa? Zaitun qaimun. Nah, itu mufrad namanya. Nah, ada yang ghairu mufrad. Kenapa? Karena dia bukan terdiri dari satu isim seperti itu atau tidak terdiri dari satu kalimat.
Makanya disebut wairu mufrad. Dia terdiri dari jumlah. Jumlah itu berarti dua kata, kan seperti itu, Pak. Bu. Jadi kalau mufrad itu kenapa? Ya sesuai dengan namanya, karena sesuatu itu tidak lepas dari penamaan. Mufrad itu artinya tunggal, artinya dia isim satu saja isimnya atau kalimatnya lah. Zaidun, Zaid, atau huwa qaimun. Nah, qaimun itu satu saja, satu kata. Nah, beda dengan yang wairu mufrad itu dua kata, Bu. Kok bisa dua kata? Karena dia adalah fiil dan fa'il. Atau berupa mubtada khobar. Mubtada khobar itu dua kata kan? Mubtada satu isim, khobar satu isim, fi'il satu kalimat, satu isim. Satu kalimat, fa'ilnya satu. Nah, begitu juga yang jar majrur. Jar majrur itu dua, Bu. Makanya saya katakan min saja apa lanjut? Nah, saya jawab min sunani. Karena nggak mungkin ada kalimat huruf kemudian nggak ada lanjutannya, seperti itu loh. Dua kata nggak di sini. Dua. Jadi ini kalau khobar terdiri dari dua kata, Bu, itu disebut wairu mufrad. Kalau jar majrur maka disebut sibhul jumlah. Nah, kemudian dzaraf itu pasti ada madzrufnya, ya, dua kata. Ba'dah misalnya, pasti ada kalimat mudhof ilaih setelahnya, setelah dzaraf itu disebut madzruf namanya. Bentar Ustaz, saya boleh izin tanya? Silakan, Bu. Dari penjelasan yang barusan itu kan kata Pak Ustaz, khobar itu ada dua. Ada khobar yang terdiri dari jar majrur, bisa disebut juga khobar ghair mufrad. Ya. Terus yang kedua khobar mufrad, yaitu khobar yang terdiri dari tidak numpang, artinya satu kata berdiri sendiri. Iya, gitu. Gampangnya satu kata seperti itu. Oke. Terus pertanyaannya, Bu? Yaitu hanya konfirmasi aja, jangan Bu, sampai saya salah paham. Iya. Nah, jadi sebenarnya Pak, Bu, untuk penamaan itu tidak lepas dari esensi yang memilikinya itu. Misalnya disebut fa'il, ya sudah, fa'ilun itu yang mengerjakan, berarti dia pelaku. Maf'ulun bi, kenapa disebut maf'ul? Karena dia adalah objek yang dikerjakan. Sama hal, kenapa? Karena keadaan. Jadi setiap nama itu sesuai dengan fungsinya, seperti itu lah. Sesuai dengan fungsinya. Lanjut. Coba Bu Iin, bacakan. Salah gak apa-apa, Bu Iin? Nggak apa-apa ya, soalnya kan. Iya, nggak apa-apa. Ini harus ada yang salah, karena kalau benar semua nanti bubar ini, Bu. Wayut laku. Ya. Mana ini teh? Yang ini, Bu. Wayut laku. Asiwaku. Terus? Aidon. Lanjut. Ala ma. Yustaku. Oke, mantap. Bihi. Terus sedikit lagi. Min roki. Ada A-nya. Min aroki. Lanjut. Wanahwi. Oke, saya mau konfirmasi ke teman-teman. Lanjut. Wanawihi. Oke, saya mau konfirmasi ke teman-teman. Ada keliru enggak, Pak? Bu? Nah, tadi Bu ini dikonfirmasi, ternyata di sini tanwin. Kenapa? Karena tahu nggak Ibu, kira-kira kapan kalimat itu nggak boleh tanwin? Kalau nggak boleh tanwin pada saat dia jadi mudhof, kan nggak boleh tanwin. Oke, kedua? Kalau ini, apa lagi ya? Lupa lagi, Pak. Ada al, nggak boleh, boleh dibaca wasiwakun. Iya. Terus yang ketiga, Wairumun sorib. Oke, sudah benar. Ya, saya ingatkan lagi, kalau nanti mati silakan masuk lagi, Pak. Jadi sudah dibaca, tapi saya mau tanya alasannya sekarang, Bu In. Iya, Pertama mulai dari wa, ini kalimat apa kira-kira? Kok bisa jadi wa?
Di sini berarti huruf istinaf karena ada di awal Ya, di kalimat. awal. Oke, harfu istinaf. Jadi maknanya ya sudah dan ya ini dibaca yutlaku itu berupa apa ini? Saya mau tanya, Bu. Itu fiil mudhari majhul. Marfu ya. Marfu sehingga marfu ya. cuma saya mau tanya alasannya, Bu, apa itu fiil mudhari, Bu? Kok bisa? Fiil mudhari itu ini sesuatu yang sedang atau akan dikerjakan. Apa tandanya, Bu? Kalau huruf tandanya. Ada huruf mudharaahnya. Ada huruf mudharaahnya. Apa huruf mudharaahnya itu ada berapa biasanya, Bu? Ada berapa semuanya huruf mudharaah? Ada iya, ada ta, ada alif, ada nun, 4. Iya. Di sini iya ya. Terus kemudian kenapa sampean baca iyu seperti itu? Kan itu kalau majhul itu ua. Huruf mudharaahnya dibaca doma, terus ain fiil. Huruf yang sebelum terakhir dibaca fathah. Iya, Bu, kalau majhul sekarang cara nerjemahnya bagaimana? Ayo, tahu nggak artinya yutlaku itu apa? Pasif. Iya, berarti atlako apa artinya? Ayo, atlako dulu cari artinya. Atlako itu? Pokoknya di apa gitu saya belum tahu artinya. Atlako mengucapkan, Bu ya. Oh, diucapkan. Memutlakan atau ya memutlakan lah atlako itu. Dan diucapkan berarti. Ya, diucapkan atau dimutlakan. Apa setiap fi'il mabni majhul butuh yang namanya naibul fa'il. Oke, maka di sini dibaca wa yutlaku siwaka. Naibul fa'il sudah benar. Asiwaku. Oke, Bu. Isim yang dibaca naibul fa'il itu isim yang dibaca rofa. Isim yang dibaca rofa selain naibul fa'il itu ada berapa, Bu? Ada 7 itu. 7, betul. Kenapa disebut naibul fa'il lafadz asiwaku, Ibu? Iya, kan karena kalau fi'il madhi majhul bukan fa'il tapi pengganti fa'il. Iya, esensi dari naibul fa'il itu apa sih? Secara makna. Naibul fa'il itu kan dilihat dari segi lafadz saja karena mengganti i'rab dari kalimat dari fa'il yang dibuang. Yo. Apa esensi dari naibul fa'il itu? Iya, dia pengganti fa'il. Oke, itu dari segi lafadz, Bu. Sekarang ayo Pak, kita bantu. Coba Bu Haji baca sekarang lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiwaku mustahabbun fi kulli halin. Oke, benar. Benar apa salah? Sudah cukup Haji. Yang penting tahu semua alasannya nanti. Pak, benar atau salah bacaannya? Ada yang salah atau benar semua? Pak, Bu. Ayo, Bu. Karena kalau sudah lulus ini nanti Pak Azmi siapa? Langsung diangkat untuk nerima setoran nanti, Pak. Sambil ngaji, sambil nerima setoran nanti. Itu akadnya seperti itu. Mas Zul semua, ayo Mas Zul ngaji yo. Saya insya Allah temanin ngaji. Asalkan permintaan saya sama Pak Irfan juga, cuma Mas Kamal ini masih belum ada waktu. Sehingga keinginan saya itu Pak Haji, Pak Haji, Pak Azmi semuanya. Ya siapa tahu misalnya nanti saya sempat dari jam 7 sampai jam 8. Ada yang ya semoga andai kata gak bentrok. Pak Haji mesti misalnya. Saya yang nerima setoran jam 8 sampai jam 9 misalnya. Woi, ngaji 24 jam itu. Jadi siapa yang mau ngaji masuk jam berapa saja. Misalnya kayak radio itulah yang mau request lagu kapan saja misalnya. Itu kan? Terus dulu seperti itu anunya, tapi ya sekarang ya alhamdulillah sudah 3 pilihan itu. 3 pilihan. Kalau ke Mas Zul gak sempat Mas Zul ya Pak Irfan. Tapi ya lambat kalau bisa Pak Azmi rajin ke semua penerima koreksi ya lebih cepat nantinya. Tapi kalau sudah hatam ini tinggal nerima Pak Haji, Pak Azmi. Dengan cepat-cepat selesai. Ya, sampean ngaji, Pak. Ngaji, ayo saya temanin. Oke, sudah benar. Pak, ayo kalau memang ini kita validasi. Wawunya waw apa Pak Haji? Waw istinaf. Oke, betul. Asyiwak jadi apa? Jadi mubtada. Berarti dibaca asyiwaku. Siwaku. Mubtada.
Tapi apa itu mubtada, Pak Haji? Saya mau tanya. Mubtada itu pokok Pokok pembicaraan. Ya. pembicaraan. Nah, oke. Kalau ini pokok pembicaraan mubtada itu pasti ada amil yang merofakan. Mana amilnya ini? Mubtada itu apa yang merofakan? Pak Haji? Lupa lagi. Lanjut Pak, bisa bantu jawab? Amil ma'nawi ibtidah. Ma'nawi ibtidah. Wah, siapa tajarud? Ayo ngaku, Bu. Bu Pulsu. Ma'nawi ibtidah. Kalau fi'il mudhari amil ma'nawi tajar. Ini sama-sama yud laku yang merofakan ini gak kelihatan. Asiwaku juga gak kelihatan, maka disebut amil ma'nawi. Secara makna saja. Kata-kata secara makna itu tidak bisa diungkapkan dengan tulisan. Nah, tidak bisa. Jadi yang merupakan mubtada itu barusan maknawi gitu karena artinya. Maknawi itu karena seperti ini, secara logika tidak mungkin sesuatu itu diperintah tanpa ada yang merintah seperti itu, Bu. Tapi kebetulan yang diperintah nggak kelihatan. Nah ini hal baru bagi saya. Jadi apa sih yang merupakan soalnya selama ini kenapa ini i'rabnya marfu? Ya karena mubtada. Kenapa mubtada isim yang i'rabnya rofa berada di awal kalimat? Itu yang selama ini saya tahu. Ya, apa yang merofakkan? Nah ini Bu, yang merofakkan. Makanya marfu'un bil ibtida. Nah, marfu'un bil ibtida itu karena yang dimaksud adalah amil maknawi ibtida. Ya. Amil maknawi ibtida. Ibtida itu secara makna saja karena dia di awal, maka dia. Ya. Nah, maka definisi amil maknawi itu apa, Pak Haji? Yang memerintahkan arti. Ayo, amil maknawi itu apa, Pak? Bantu, Pak, Bu. Amil yang tidak yang memerintah diucapkan oleh lisan akan tetapi bisa dirasa oleh hati. Wah. Tuh. Kalau bahasa itu kata orang Indonesia. Pak, pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan saya nggak punya. Pelan-pelan, Pak Arya. Mas Arya. Siap. Amil maknawi adalah amil yang tidak dapat dilihat oleh mata, diucapkan oleh lisan, akan tetapi dapat dirasa oleh hati. Dirasakan. Karena tidak mungkin sesuatu itu bisa rofa tanpa ada yang merofakkan. Jadi kalau kita percaya yu'minuna bil ghaib, maka diantaranya adalah amil maknawi. Dirasakan oleh hati maksudnya gimana nih? Soalnya dirasakan seperti itu, Bu. Dirasakan oleh hati. Hati itu menerima. Masa sesuatu itu rofa tanpa ada yang merofakkan? Kan seperti itu. Itu loh yang diterima oleh hati kita. Artinya kita percaya seperti itu. Makanya tadi, Bu, sampean percaya kalau ada malaikat, Bu? Ya, insya Allah kan rukun iman itu. Iya. Nah, beda rukun ini rukun juga, Bu. Rukun harus wajib versi nahwu. Rukun mubtada. Kalau malaikat percaya ke malaikat, nggak pernah ketemu. Kan itu rukun iman. Kita wajib percaya rukun iman. Nah, ini dalam ilmu nahwu itu harus percaya pada amil maknawi tidak sebenarnya. Amil maknawi namanya, Bu. Kenapa? Karena seperti ini, Bu. Sesuatu ini kan gak pernah kita ketahui, gak pernah ketemu memang, Bu. Kalau ini yang merofakkan, yang menjarkan kelihatan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini gak kelihatan, tapi kita harus yakin ya. Ya tanda kutip, Bu, jangan serius, Bu. Mohon maaf ya. Ya berarti gini aja tuh Pak, amil yang tidak dapat dilihat oleh mata, oke, itu masuk. Tidak dapat diucapkan oleh lisan, oke. Tapi apa namanya diterima bisa diyakini, diyakini gitu aja. Gini Bu, kalau bahasa Arabnya ada sih sebenarnya, bukan buat-buat itu Mas Arya. Ma talaffadha bil lisan, kalau bahasa Arabnya bisa dilafadzkan oleh lisan. Ma talaffadha bil lisan dilafadzkan oleh lisan, terus kemudian itu amil lafzi ya. Ma la yatalaffadhu bil lisan, tidak bisa diucapkan oleh lisan. Terus apa kedua Mas Arya? Tidak dapat dilihat oleh mata. Nah, apalah lupa anunya. Terus akan tetapi dipercaya oleh hati seperti itu. Apa bahasa Arabnya sudah lupa sudah?
Maaf ya Pak, soalnya udah saya nggak merasakan gitu pakai hati. Kalau beda sama yakin malaikat lah kalau ini sih gitu. Maaf, Gini, saya iya, iya. hanya Gini ingin Bu, gini memastikan maksud saja saya Bu. gitu. Jadi maksud dirasakan oleh hati itu kan definisi ulama nahwu. Artinya diterima oleh logika kalau seperti itu loh. Iya, oke. Iya, Iya, diterima. diterima oleh Makasih ya Pak. logika. Ya Pak, terima kasih. Oke, wasiwaku bacanya apa ini Pak Ji? Ini mubtada ya. Mustahabun. Ini diambil dari kata apa? Istahabba. Istahabbah. Oke, benar salah. Istahabbah berarti ikut wazan? Istahabban. Ifta'ala. Tasrif Haji. Dari istahabba menjadi mustahabun. Istahabba yastahibbu istihab. Oh, kurang keras Pak Haji. Kok tambah kecil suaranya? Nyampe masdar hilang nanti. Istahabba yastahibbu istahabban. Itu mustahabun gitu. Yang masdarnya. Ayo ada yang bisa bantu tasrif yang benar. Ayo Pak, Bu, Mas, Mbak. Istahabba yastahibbu. Istahabba yastahibu istihbaban. Nah, istihbaban. Makanya nanti ada kata asyaddus istihbaban seperti itu. Nah, terus wa mustahabbun. Terus wa huwa mustahibbun. Wa mustahabbun. Istahib. Pada mustahabbun. Gini istahabbah yastahibu istihbaban masdarnya. Masdar mimnya wa mustahabban. Ini sama persis dengan isim maf'ul. Fa huwa mustahibbun wa dzaka mustahabbun. Kemudian fi'il amarnya istahibbah bukan istahib. Asalnya istahbib seperti itu. Ya kan? Sama dengan kayak madda itu. Nah, karena ini mudha'af kan, sehingga masdarnya bukan fi'il amalnya bukan mud tapi muddah seperti itu. Asalnya dud. Nah, sama dengan istamaddah yastamidu istimdadan wa mustamaddan fa huwa mustamidun wa dzaka mustamadun istamiddah. Jangan istamid tapi istamiddah. Asalnya istamdid. Oke, jadi cara menerjemahnya karena isim maf'ul berarti apa? Gimana cara terjemahnya? Wasiwaku dan adapun siwak adalah yang diperbolehkan. Mustahabun. Apa istahabba itu? Disunahkan. Oke, disunahkan. Kapan? Jadi apa tadi? Fi kulli halin. Enggak jadi apa mustahabun kok dibaca rafa Pak Ji? Khabar. Khobar. Oke, sudah. Ini loh yang dimaksud dengan khobar mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad karena bukan jumlah atau yang menyerupainya. Terus fi kulli halin jadi apa fi kulli? Jar majrur. Jar majrur kenapa gak tanwin? Untuk pilih. Jadi tidak apa? Iya. Kenapa Pak Haji kok tambah jauh Pak Haji? Karena sebagai mudhaf. Karena mudhaf, bukan mudhaf ilaih, kulli mudhaf. Kenapa gak tanwin? Karena mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Halin, baru tanwin di sini. Sehingga kalau diterjemah siwak dan adapun siwak ialah disunahkan kapan? Keterangan waktu fi kulli halin dalam setiap apa hal itu? Keadaan sudah dalam setiap keadaan. Coba lanjut. Siapa ini? Yang lain dulu. Yang perempuan siapa? Kusum tadi. Siti Rusmiati coba. Hadirkah? Halo? Oke. Siapa Ustaz? Sampean bacakan sedikit aja. Ayo. Wala yukrahu tanzihan. Lanjut. Lagi. Iya.
illa ba'da zawali lis-shaimi. Terus tanggung. Kok banyak. Lanjut. Fardhon au naflan. Oke, Pak, Bu, semuanya ada kesalahan? Tidak ada. Nggak ada. Lanjut lagi. Saya mau verifikasi irobnya, Mbak Rusmiati. Wala, berarti wawunya apa ini? Harfu atfin. Huruf ataf. Ataf kemana? Istiqnaf ini. Karena dikurung kan selesai di sini pembahasannya. Ini titik sudah. Lanjut. Lanya disebut huruf nafi. Harfu nafyin. Apa sih bedanya dengan harfu nahyin atau lanahi? Maknanya kali ya? Makna dan fungsinya beda. Beda Ustaz. Iya Pak, ada yang bisa jawab apa bedanya lanahi sama lanafi? Ini lahnya nambung dengan fi'il mudhari. Nah, itu masuk kepada mukhatab istilahnya. Nah, diantaranya iya. Jadi kalau lanahi itu pasti masuk pada muhatab. Dari segi lafadz, kalau pakai iya ini pasti bukan lanahi, ya. Dapat dipastikan kalau fi'il mudhari'nya adalah iya, pasti bukan lanahi, tapi lanafi. Oke, dari segi pengamalan, lanafi ini tidak mempengaruhi terhadap amalnya fi'il mudhari. Jadi tetap dia itu nggak pengaruh. Standar namanya. Dari segi makna, menafikan, tidak menahikan, seperti itu. Tidak mencegah, tapi hanya menafikan saja. Tidak. Oke. Nah, tapi kalau lanahi wajib masuk pada mukhatab. Tapi tidak semua yang mukhatab itu pakai ta misalnya ya. Tidak semua yang pakai ta itu pasti lanahi, enggak. Bisa jadi la-nya di sini menunjukkan muannas kan? Bukan hanya mukhatab. Ya. Yeah. Oke, sudah benar dibaca wala yukrahu, berarti yukrahu tetap dibaca rofa. Dari marfu majhul sama dengan yutlaku tadi, nggak usah kita ulangi. Tapi jangan sampai salah paham. Haknya di sini adalah hak kalimat, bukan hak dhamir, Pak, ya Bu. Ya. Karena ini diambil dari kata akroha itu tadi ya. Karoha ya krohu itu ya, kuriha. Jadi haknya memang hak kalimat, bukan hak dhamir. Masuk ke karoha. Oke, ya betul. Masdarnya karoha, ada haknya. Kemudian yang saya tanyakan Mbak Usmiyati, yukrohu, naibul fa'ilnya di mana? Mustatir, yang disebut naibul fa'il mustatir, dan tidak dimakruhkan siwak, seperti itu. Kemudian kalau tanzian, oh ya, ini hukumnya berarti karena ini bukan lanahi tetap dibaca rofa. Sekarang saya mau tanya, kenapa rofa, Mbak Rusmiati? Karena tidak dimasuki amil nawasib dan amil jawazim. Ya. Yang merofakan apa namanya? Amil maknawi. Amil maknawi yang mana? Tajarrud. Oke. Rofanya tajarrud itu sepi. Karena tidak ada amil. Makanya diistilahkan tajarrud. Jadi tidak adanya amil menjadi amil. Seperti itu. Ya. Tidak adanya amil malah jadi amil rofa. Tidak ada amil nawasib atau amil jawazim, maka dia disebut amil maknawi tajarrud. Ya. Coba rofanya menggunakan apa? Mbak? Dhamma. Kenapa rofa menggunakan dhamma? Karena sohibul akhir. Akhir. Yo, Pak, bantu. Tidak bertemu sesuatu. Tidak dimasuki sesuatu. Tidak bertemu sesuatu. Aduh, kalau banyak kan, karena apa Pak?
Gak jelas. Kenapa ini rofa menggunakan dhammah? Dhammah, ya. Alasannya? Tidak bertemu dengan sesuatu. Tidak bertemu dengan sesuatu. Tadi ada yang jawab tidak bertemu dengan Syahrini. Syahrini sesuatu kan dulu, Bu. Ya, Anak-anak sekolah itu biasanya. Jadi namanya syai'un. Kenapa? Karena kalau bertemu dengan syai'un itu apa syai'un itu? Pertama, nun. Dua non taukid non niswa. Saya ulangi. Kenapa kalau bertemu dengan non taukid atau non jamak niswa, dia tidak akan mempunyai istilah i'rab, tapi menjadi mabni. Ya, tidak akan punya rofa seperti itu. Rofa itu ya istilah i'rab, tidak akan menggunakan dhammah seperti itu. Kalau ada Kemudian apa tuh namanya non sakilah ya, sama apa? non taukid ya baik sakilah atau khafifah. Atau non jamak niswah, ya itu yang dimaksud sesuatu, Bu. Atau apalagi isinya 5. 1 alif tasniyah apa ya, alif tasniyah, wawu jamak, ya mufrad, muannas, mudzakkar. Kenapa kalau bertemu dengan alif wawu ya dia tidak menggunakan dhammah? Karena otomatis menjadi tadi Pak Azmi af'alul khamsah. Maka disitulah di kitab-kitab jurmiyah, kitab-kitab dasar menyebutkan syarat fi'il mudhari rafa dengan dhammah apabila tidak bertemu dengan sesuatu atau lam yattasil bi akhirih syai'un. Apa saja syai'un? Non taukid, non jamak niswah. Kalau bertemu dengan non taukid jadi mabni. Kalau bertemu dengan non niswah mabni juga sukun. Bertemu dengan alif waw ya itu tidak lagi menggunakan dhammah tapi menggunakan Thubutun nun. Oh, mantap. Oke, kira-kira seperti itu. Tanzihan. Satu kali lagi. Kenapa rofaknya menggunakan dhammahnya? Dhammah apa ini, Mbak? Dhammah zahir. Kenapa menggunakan dhammah zahir? Tidak ada karena sahihul akhir. Karena sahihul akhir. Karena kalau bukan sahihul akhir nanti dhammahnya dikira-kira seperti itu. Muqaddarah ya. Ya. Oke, maaf mau tanya sebelum saya lupa nanya. Terus yang contoh yang jamak niswah itu yang gimana, Pak? Yang jamak niswah. Jamak niswah misalnya ya tarabbasna bi anfusihinna ya tarabbas. Nah, maka di sini tidak menggunakan ini, tidak menggunakan i'rab dan tidak menggunakan tanda i'rab, tapi menggunakan mabni sukun. Wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna. Jadi yatarabbasna baknya di sini ya, shotnya ya. Shotnya sukun bukan dhammah lagi seperti itu. Tuh, banyak ya contoh wallahi ya isnah. Ya, ya isnah minal mahidi min nisaikum. Ya isnah. Yang bertemu dengan nun taukid la azidanna. Ya menjadi mabni. Taukid belum pernah tahu, kalau yang ini belum tahu saya. Kenapa, Bu? Kalau yang taukid sakilah tahu, tapi kalau yang ini belum pernah. Jadi belum tahu. Yang nun jamak niswah. Iya. Oh, ini Bu banyak, Bu. Kalau yang nun niswah. Kalau al-khamsah juga tahu. Ya. Yang ini belum. Makasih Ya, jadi contohnya ya tarabbasna. Sukun nanti anunya fi'il mudhari'nya akhirnya ya, mabni sukun. Terima kasih, Pak. Nah, yang jarang itu loh, Bu, adalah nun taukid khafifah. Contohnya cuma dalam surah apa itu? Al-Alaq ya. La nasfa'an bin nasiyah seperti itu. La nasfa'an. Jadi di sini. Tapi di Al-Qur'an ditulis tanwin, la nasfa'an sesuai khot ini Rasam Usmani ya, la nasfa'an. Jadi jangan dikira ini isim, ini adalah fi'il mudhari loh. Mabni fathah, la nasfa'an. Nah, itu tahu dari mana? Itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Khalaqal insana min 'alaq Iqra. Ya itu. Nanti ada la nasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibah. Iya, Pak Ustaz, terima kasih. Oke, seperti itu. Wala yukrahu ini jadi apa, Mbak? Ini mati lagi, Pak, ternyata, Pak.
Oh, Hmm. iya. Jadi maf'ul mutlak. Oke, maf'ul mutlak. Sedikit lagi, kayaknya satu materi saja Pak ya. Nanti itu dua anunya. Tapi gak apa-apa, maksudnya santai anunya. Asalkan tanya detail seperti itu. Walaupun sebenarnya yang mau nanya itu Pak, yang ditanya ya itu saja ya. Mungkin untuk yang tahu itu bosan ya. Tapi kita nanya Kalau Pak, saya mah yang excited karena belum tahu Ulang-ulang banyak. lagi. oke. Oh, kalau ini gampang bacanya jadi apa Mbak? Kalau Yang ila ba'da itu. ya, makanya di sini tasdid ya, karena nanti kalau ada tasdid itu jadi ila itu harfu jarrin. Makanya di sini harus tebal tasdidnya, Pak Haji. Illa, jangan ila ba'da. Nah, nanti dikira yang mendengar sampai setelah seperti itu nantinya. Oke, jadi ini adalah illa, mana orangnya? Illa ba'da zawali. Oke, ba'da gampang ya. Ba'da ini berupa, lihat, Dzaraf. dzaraf. Dzaraf zaman. Maka setelah dzaraf itu pasti menjadi Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Maka dibaca ba'da zawali. Jadi tidak dimakruhkan secara tanzih, tidak dimakruhkan tanzih ya. Tanzih bermakna apa Ustaz? Hah? Tanzih bermakna apa itu? Artinya Ustaz? Bimakna ini istilah. Istilah Ustaz. Jadi seperti ini dalam istilah usul fikih ya. Kalau dalilnya itu larangannya menggunakan dalil yang qat'i ya, itu disebut haram. Jadi kalau haram apa? Wa kana subutuhu bidalilin qat'iyyin. Dalil qat'i, contohnya berzina itu sudah qat'i ya, azaniyatu zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kemudian makan harta anak yatim, wala taqulu amwalal yatim. Nah, seperti itu kan? Atau maitah, itu namanya qat'i ya, sudah tidak ada perdebatan ulama. Maka ketika seseorang itu mengingkari yang dalil qat'i ini, misalnya makan maitah, makan bangkai itu gak haram, misalnya nentang, itu hukumnya kafir, no. Boyak furu jahiduhu kata ulama. Tapi kalau makruh tahrim, bagaimana makruh tahrim? Makruh tahrim itu adalah dalilnya dalilin dhonniyin, dalilnya dhonni. Ya. Contohnya apa? Kal khitbati alal khitbah, meminang di atas pinangan orang lain, itu Haji. Tapi tetap dia itu mendapatkan siksa, ukubah bagi pelakunya. Tapi tidak seberat siksaan melakukan satu yang haram. Nah, terus kemudian kalau makruh tanzih, jadi tanzih itu istilah sudah ya, jadi istilah. Jadi agak repot juga. Tanzih gak usah ditasrif ya. Ini adalah istilah ya. Karena kalau ditasrif nanti nazzaha yunazzi, nazzaha itu mensucikan artinya. Nah, jadi makruh tanzih itu adalah ma talabas syari tarkahu, yang diharapkan untuk ditinggalkan oleh syariat ala sabilil hatmi, secara pasti, wal ilzami, dan ya secara ketetapan. Kemudian wa hukmuhu anna fi'lahu la thawaba wa la iqaba alaihi. Cuma lakinnahu khilaful aula. Contohnya apa? Ka'aklil hamil khayl, memakan daging kuda. Ya, khayl itu ya. Jadi silakan, mau makan silakan, nggak dimakan ya lebih baik seperti itu. Lebih baik. Khilaful aula itu paling rendah, khilaful aula. Maka ini yang disebut nih, maka sebaiknya ya gak usah seperti itu. Tapi andai kata terobos misalnya ya gak apa-apa juga. Seperti itu. Jadi paling ringan makruh tanzih ya. Makanya ada istilah kalau makruh tahrim itu sudah mendekati keharaman, tapi dalilnya masih dhonni. Oke, ini jar majrur ya. Nah, sekarang ini Mbak Fardhon. Oh, langsung dibuka ini kisi-kisinya. Jadi apa? Jadi khobar. Ya, jadi itu seakan-akan fardhon kana
as-shaimu atau saumunya, jangan shaimu. Fardhon kana saumu, baik itu puasanya berupa fardu au naflan. Nah, maktuf ini. Jadi ya mau tidak mau harus takdir biasa. Ini sudah biasa biasanya kalau terletak setelah huruf athof dan maktuf itu biasa dibuang kanahnya dan isimnya dibuang seperti itu. Sedikit lagi. Siapa yang nggak pernah baca ya siapa? Biar ini. Siapa yang nggak pernah baca dan mau coba baca seperti itu. Untuk yang lain bisa ngalah dulu gantian. Saya Tat. Ayo silakan Pak Nurdin. Oh ya Pak Nurdin. Bacakan Pak Nurdin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazulu al-karahatu bi ghurubi syamsi wa ikhtara an-Nawawi adamal karahati mutlaqan. Oke, Pak, Bu, benar? Tahu masih ada yang salah? Benar. Jadi watazulu. Oke. Watazulu. Nah, awak lagi-lagi O-nya bawa apa ini? Istinaf. Tazulu sendiri kalimat apa itu, Pak? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Hukum i'rabnya mabni apa mu'rab? Mu'rab, Ustaz. Kenapa mu'rab, Pak? Karena ayo, apa kira-kira yang menyebabkan fi'il mudhari mu'rab, menyebabkan mabni itu apa kira-kira? Ayo, bisa bantu jawab. Tidak bertemu dengan karena tidak bertemu dengan nun taukid ya. Yang menyebabkan mu'rab mabni itu nun itu. Kalau bertemu mabni, kalau tidak bertemu mu'rab. Nah, andai kata bertemu, gimana ini? Coba tazulu, Bu Iin. Tazulun. Mana Bu Iin? Suruh ganti ke ini. Misalnya dari tazulu bertemu dengan nun taukid. Ayo silakan Pak, Bu. Seperti apa? Tazulunna. Tazulunna. Sejak kapan mabni dhammah Pak Haji? Tazulanna. Oke. Bertemu dengan nun taukid khafifah. Khafifah dulu. Tazulan. Bertemu dengan nun jamak niswah menjadi Tazulna. Maka disinilah yang dimaksud tidak bertemu dengan nun taukid sehingga dia rafa. Ya, nun taukid dan nun jamak niswah maksudnya. Kemudian hukumnya rafanya menggunakan dhammah karena sebagaimana tadi dia tidak bertemu dengan sesuatu. Oke. Kemudian coba lihat, ya benar, fi'il mudhari marfu seperti itu. Mana failnya, Pak? Pak Nurdin. Al-karahatu. Oke. Kemakruhan, lanjut. Gampang ya, jar majrur, terus asamsi jadi mudhafun ilaih. Titik. Lanjut apa? Ikhtara fi'il madi. An-Nawawi fa'il. Adamal karahati maf'ul. Ya. Coba cek. Mudhaf ilaih mutlaqan secara mutlak. Mutlaqan. Ya. Jadi kira-kira kalau nanti setoran jangan salah ya. Seperti apa? Ya saya minta bacakan ulang. Untuk maknanya sudah tahu kira-kira atau nanti bisa diterjemah. Ayo silakan. Siapa yang mau minta bacakan? Yang mau bacakan ini, yang ini semuanya, tapi nggak boleh salah. Bacaannya nggak boleh salah, maknanya ya nggak apa-apa salah. Ayo, siapa? Bu Kurniati kah atau Bu? Ayo Bu, sampean belum baca tadi Bu ya? Coba.
Ya, belum Ustaz. Nah, jadi kalau masih salah nggak boleh berhenti ya. Ya. Sampai benar semua. Sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Aswaku faslun istimali alati siwaki wa huwa min sunanil wudu'i wajud laku asiwaku aidon ala ma yustaku bihi min arokin wa nahwihi. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali li shaimi fardon aw naflan wa tazulul karohatu fi ghurubi samsi wahtaro nawawiyu adamal karohati mutlaqon. Oke, Bu. Bisa gak kira-kira kalau artikan, Bu? Coba Ustaz. Ya, silakan. Pasal dalam penggunaan alat siwak di apa tuh, dan apa dari sunah-sunah wudhu. Wayut laku berarti diucapkan apa Pak Ustaz? Iya sama, wayut laku diucapkan itu siwak juga kepada apa yang dianjurkan apa? Hah? Istaka ya. Yang dibuat siwak, Bu. Oh, yang dibuat siwak dengan meninggal. Dengan apa tuh? Aroka. Min arokin dari kayu arak. Kayu ini. Oh, kayu. Oke. Dari kayu arak dan semisalnya. Oke. Dan siwak itu dianjurkan ke setiap keadaan. Terus? Dan tidak dimakruhkan tanzih kecuali setelah tergelintir matahari ya. Pada zawali kepada orang-orang yang berpuasa. Bagi seorang yang berpuasa, lanjut. Bagi orang yang berpuasa, puasa wajib ataupun sunnah. Dan dihilangkan apa hilangnya itu Ustaz? Tazulu. Hilang makruhnya. Hilang kemakruhan, artinya gak makruh lagi. Dan hilang kemakruhan dengan terbenamnya matahari. Nah. Terus? Dan dipilih apa? Memilih Imam Nawawi ditiadakannya kemakruhan secara mutlak. Oke, makanya Imam Nawawi Pak saking hilaful aula saja Imam Nawawi itu lebih memilih tidak makruh secara mutlak, mau sikat gigi habis zuhur kan, puasa wajib, puasa sunnah seperti itu. Ya. Jadi adapun yang memakruhkan itu sebatas tanzih saja, hendaknya dihindari seperti itu. Ya, mungkin alasannya karena hadis famus soim itu kan takut menghilangkan bau surganya seperti itu. Ya. Oke, Pak, Bu, ada pertanyaan satu saja coba. Dari materi ini ya, materi ini. Oh ya, jadi yustaku itu dipakai siwak, Bu ya. Jadi seperti ini, Bu, maksudnya. Bu Kurniati semuanya. Kan tadi dikatakan yutlaku siwak. Jadi siwak itu dua pengertian, Pak, Bu. Ada kalanya siwak itu yang kita pahami adalah alat, ya, berarti bersiwak ya. Saya mau siwak dulu, berarti itu apa? Menggunakan alat, ya. Dan ada kalanya diucapkan pada pekerjaan. Bersiwak. Nah, ada pekerjaan, ada alat pekerjaan. Kalau ke toko, Pak Sunario, Pak, Bu, saya mau siwak. Itu bukan suruh bersiwak, itu bukan nanya mau siwak, enggak, itu mau beli alat siwak. Makanya dikatakan oh yutlaku siwak wa aidan. Namun yang dimaksud di sini apa? Menggunakan. Yang dimaksud itu menggunakan apa alatnya?
Menggunakan. Tapi kalau ke toko itu adalah ini yang dipakai. Yutlaku siwaku, nah, makanya di sini aidon seperti itu juga itu sebagai pernyataan penegasan bahwa juga itu dipakai loh pengucapan seperti itu pada barangnya, alatnya dari kayu itu dan seumpamanya. Ya itu contohnya kalau ke toko sampean saya mau siwak, itu bukan suruh bersiwak. Bukan nanya mau siwak, mau bersiwak nanti. Nah, tapi yang ditanya adalah alatnya, bukan mau mengerjakan. Nanti dikira saya mau siwak, nanti dikasih wah dipakai sampean, enggak. Gitu Bu ya Pak, itu yang dimaksud. Pak mungkin stop dulu sini ya. Nah, nanti ada materi berikutnya yaitu materi ke-27. Ini sudah nanti tanpa terasa nanti separuh ini Pak, separuh mudah-mudahan cepat. Oke. Kalau Kenapa Bu? kalau cara setornya nanti begitu online terus langsung Ya, kayak dibacakan sore itu begitu. sebenarnya saya nggak pernah sempat rekod kemudian masukkan ke YouTube karena kesulitan. Nah inilah kesulitannya Bu, karena teman-teman yang nerima setoran itu dari Lombok, dari Probolinggo, Pak Irfan itu, dan semuanya nggak pernah ketemu, tapi alhamdulillah terikat di program ini Bu. Masya Allah. Nah, bahkan kemarin itu ngaji Alfia ya Pak Azmi ya, dari Maroko langsung teman saya itu ngajar Alfia dari Maroko. Ada yang dari mana? Saya juga selama ini ikutan online gitu aja Pak, nggak pernah ikut yang apa ya itu, makanya harus ikut lagi dengan berbeda referensi. Jadi sebenarnya Bu, tujuan online ini saya sering sampaikan bahwa ya paling tidak ini dalam rangka malah yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak dicapai keseluruhan, maka jangan tinggalkan keseluruhan, seperti itu kata kaidah itu. Ya kita tidak bisa maksimal ngaji secara offline, ya jangan sampai meninggalkan semuanya ya, seperti itu. Dan harapan saya itu sebenarnya kenapa saya tanya, kenapa masih mempertahankan ruang ngaji seperti ini, padahal COVID sudah gak ada. Ini kan COVID anunya. Karena sebenarnya saya tidak muluk-muluk. Pak Haji Masdi pintar semuanya. Ya itu kalau memang betulan bonus saja. Satu Pak Haji. Semuanya bukan hanya Pak Haji. Kalau sampean kita, karena saya juga hanya bisa baca Fathul Qorib seperti itu. Ayo kita semangat mondokkan anak, seperti itu saja harapan saya. Betul. Ya. Mondokkan anak. Ya siapa tahu kita hanya bisa baca Fathul Qorib, anak-anak kita sampai bisa baca tafsir atau bisa nulis tafsir misalnya. Itu. Kalau orang tua sudah gak semangat ya bagaimana untuk berikutnya. Seperti itu. Itu saja harapan saya Iya, sehingga Pak. Saya sih motivasinya pengennya saya begitu baca Quran itu paham gitu langsung. Kan jauh banget ini, masih jauh, tapi biarin aja, saya jalanin aja gitu. Gak apa-apa sampean bacanya sudah Bu. Ya ini aja Bu. Kayaknya Pak Azmi menikmati betul, nggak pindah-pindah. Sudah berapa? Pak Haji Masdi ini, wah. Saya ketinggalan jauh, Ustaz. Abedi. Iya, Jadi saya masih banyak yang istilah-istilah yang Pak Ustadz dan teman-teman itu saya belum paham. Jadi mohon maaf kalau saya banyak pertanyaan dan kalau saya agak lelet, mohon maaf gitu ya. Soalnya Murajaah lain Bu. Oh iya, terima kasih banyak kalau begitu. Ya. Agak. Jadi sampean kalau mau setor ini Bu ya. Ya, walaupun ada rekodnya dari materi satu itu ya, saya persilakan mau yang mana, mau dari awal karena sudah nonton videonya atau mau langsung materi yang sudah diikuti, terserah sebenarnya. Nonton videonya itu saya terakhir dari yang nomor 14 itu aja, 14 terus 15. Nanti kan kalau misalnya langsung kontak saya sama Pak Ustadz, ini gimana nih supaya saya bisa ikut gitu, karena kalau tidak ikut pendorongnya kurang gitu. Kalau ikut kan saya jadi ikut malu nih sama teman-teman, bisa diajarin gitu.
Jadi Kami untuk santri Dan di semuanya, sini bukan hanya ibu semuanya yang baru gabung, makanya kadang tanya, itu sudah kapan itu terakhir pendaftaran awal? Saya repot juga. Nanti nunggu dari awal lagi, kapan Pak Zimi ya? Jadi ya sudah, kalau mau ikut gabung sekarang ya sudah ikuti ini karena ini sesuai silabus saya bilang seperti itu. Kalau mau ikut dari 26 misalnya nanti setornya ya ini. Nanti kan ketemu lanjut kan satu-satu. Oh ini ya, kemarin ya. nggak sempat karena ini terlambat. Ya sudah ketemu nanti 25 kalau nanti sudah terisi semua anunya apa nilainya itu kan ada nilai nanti Bu ini. Oh, Tadi yang setor sore itu belum diupdate seperti itu. Nanti keluar nilainya kemudian nah bisa dilihat sama-sama. Oh saya berapa yang kosong seperti itu. iya Pak. Sampai di sini dulu kita akhiri. Mudah-mudahan masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan masih Amin. dipanjangkan umur kita dan Ya, yang dalam keadaan sakit mohon maaf mungkin lahir batin ya. mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang dalam kesulitan diberikan jalan keluar. Bisri barakatil Amin. Fatihah. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma musta'an ila sabillahir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin juga Pak Ustadz dan semuanya. Mohon maaf lahir batin.